Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rincawas sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 5 Tidore, Kepulauan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial. Pertama adalah pengertian interaksi sosial. Ayo kita simak pembahasan berikut. Interaksi sosial yaitu, menurut Bonner, adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang kedua, menurut Jilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Disimpulkan, interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita masuk di tujuan pembelajaran yang kedua. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antara individu dengan individu. Dalam interaksi ini, dia terjadi hanya dua orang, yaitu satu sebagai individu dan satu orang lain sebagai individu. Sebagai contoh, kalian bisa mengamati gambar di depan kalian. Yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Biasanya interaksi ini dia terjadi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Guru sebagai individu dan siswa sebagai kelompok. Misalnya, ada kelas 10 IPA 1, ada kelas 10 IPA 2, ada kelas 10 IPA 3, dan seterusnya. Guru sebagai individu dan siswa sebagai kelompok. Kemudian yang ketiga, jenis interaksi yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Biasanya interaksi ini dia terjadi dalam proses diskusi. Biasanya dalam proses pembelajaran guru membagi antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, untuk jenis-jenis interaksi sosial sudah paham. Kita lanjut di syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu namanya kontak sosial dan ada namanya komunikasi. Kontak sosial. Kontak berasal dari bahasa Latin yaitu cun berarti bersama-sama dan kata tango atau tengere berarti menyentuh. Pengertian secara gejala sosial, kontak sosial bisa melalui bicara, telepon, telegram, surat, radio, dan sebagainya. Kontak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu kontak primer, yaitu kontak yang terjadi secara langsung, dan kontak sekunder, yaitu kontak yang terjadi secara langsung, yaitu melalui menggunakan media. Kontak sekunder dibedakan menjadi dua juga, yaitu kontak sosial sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Kontak sekunder langsung terjadi apabila media atau alat yang digunakan dalam komunikasi dapat dipakai untuk berkomunikasi secara langsung, misalnya berbicara melalui telepon. Yang kedua, kontak sekunder tidak langsung terjadi apabila menggunakan alat, tetapi dapat langsung digunakan atau karena adanya jasa dari pihak ketiga. Itulah ciri-ciri interaksi sosial. Yang kedua adalah salah satu interaksi sosial yang kedua adalah komunikasi. Menurut Everett and Roger, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumbu kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Yang tujuan pembelajaran yang ketiga adalah ciri-ciri interaksi sosial. Dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang keempat, ada dimensi waktu. Oke, lanjut. Adalah contoh interaksi sosial. Ketika seorang bos
Ini adalah sebuah gambaran ketika bos mengatakan kepada pekerjanya atau bawahannya, kerja yang baik, besok gaji naik. Ya, langsung kita lihat bisa ekspresi dari bawahannya itu yes, semangat itu menandakan bahwa telah terjadi interaksi sosial. Kita masuk ke soal evaluasi. Silahkan kita baca nomor 1. Kontak sosial secara langsung dapat terjadi melalui. Oke, pertanyaannya adalah kontak sosial secara langsung dapat terjadi melalui A. Kegiatan diskusi, B. Telepon, C. Surat, D. SMS, dan E adalah radio. Jadi kita mengamati secara langsung melalui radio, melalui SMS, melalui surat, melalui telepon. Dia adalah kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung. Jadi yang menjadi jawaban dari nomor 1, materi nomor 1 adalah kegiatan diskusi, yaitu option A. Yang kedua, komunikasi tidak dapat terjadi melalui. Jadi pertanyaan kedua adalah komunikasi tidak dapat terjadi melalui. Jadi komunikasi tidak dapat terjadi melalui. Ya, kita bisa jawabnya ada option A, pembicaraan, B, gerakan badan, C, ekspresi wajah, D, sikap, dan E adalah perasaan. Jadi, komunikasi tidak dapat terjadi melalui E, perasaan. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Rudi menelpon orang tuanya di kampung. Perilaku ini merupakan contoh dari kontak sosial sekunder. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Kita lanjut soal evaluasi berikutnya. Komandan upacara memberikan aba-aba kepada peserta upacara dan dipatuhi sehingga terjadi interaksi sosial yang baik. Ciri yang sangat menonjol dalam contoh interaksi tersebut adalah nomor 4 ini. Jawabannya adalah terjadinya komunikasi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Proses interaksi sosial telah terjadi karena yang option A, 2 orang saling berpapasan di jalan, 2 orang saling duduk di teras, Ani dan Budi sedang mengobrol di telepon, seseorang telah menonton pawai arak-arakan di jalan, saling bentrok antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Proses interaksi telah terjadi karena ini adalah proses interaksi telah terjadi karena jawabannya adalah C. Ani dan Budi sedang mengobrol di telepon. Oke, ini adalah soal evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.